Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi. Bagaimana kabar adik-adik semua? Di kelas Batita, terakhir kebaktian hari Minggu yang lalu ya. Hari Minggu ini kita kebaktian lagi. Tapi hari ini spesial hari Minggunya. Kebaktiannya spesial. Karena apa? Karena kita memperingati turunnya Roh Kudus. Turunnya siapa? Roh Kudus. Nah, ingat nggak waktu Tuhan Yesus naik ke surga? Dia naik ke awan, naik lalu hilang. Dia bilang apa? Dia akan menurunkan atau mengirimkan penggantinya. Ketika Yesus sudah naik, penggantinya adalah Roh Kudus. Dia turun ke orang-orang pilihannya. Bukan hanya orang pilihannya saja ya, semua orang, semua anak Tuhan yang meminta berkat dari Roh Kudus, minta datangnya Roh Kudus, maka orang-orang akan menerimanya. Jadi cerita kita hari ini adalah tentang turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, atau lebih tepatnya lagi merayakan turunnya Roh Kudus. Ya, kita dengar sama-sama ya ceritanya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontius dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Hah, mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suaranya ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu seorang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka." Bagaimana ceritanya tadi adik-adik? Seru nggak? Lihat nggak? Tadi Roh Kudus itu turunnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk lidah api yang turun ke kepala. Lihat nggak tadi?
banyak orang yang di kepalanya itu ada lidah api. Itu berarti pada saat itu Roh Kudus turun kepada orang-orang yang ada di dalam ruangan tadi. Jadi artinya apa? Mereka sudah diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Jadi mereka berani seperti Petrus. Tadi waktu dibilang, wah mabuk nih, kata Petrus, enggak, tidak, dia tidak mabuk. Petrus juga berani menceritakan siapa Tuhan Yesus dan bagaimana akibatnya kalau mengikut Tuhan Yesus. Tapi ingat ya, Roh Kudus itu bukan selalu dalam bentuk api. Ada dalam bentuk burung merpati, ada dalam bentuk angin, atau dalam bentuk cahaya. Jadi banyak bentuknya ya adik-adik. Jadi bukan selalu dalam bentuk lidah api. Nah begitu juga kita adik-adik. Tahu nggak yang bisa bikin kita bisa berdoa itu siapa? Roh Kudus. Yang bisa bantu kita ngomong, berdoa kepada Tuhan Yesus itu siapa? Roh Kudus. Yang bisa bikin kita berani, tidak takut kalau sendiri, tidak takut kalau dalam gelap, itu Roh Kudus juga. Jadi kita tenang selalu ya, karena ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Begitu firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Selamat bertemu lagi di minggu yang akan datang. Shalom.